Mereka dibangkitkan di hari kiamat. Tatkala mereka menyaksikan azab, belum diazab, baru melihat azab itu, mereka menyatakan taubat. Allah sebutkan di surat Ghafir ayat 84 sampai 85. Falamma ra'au ba'sana qalu amanna billahi wahdah. Maka tatkala mereka melihat azab kami, mereka pun berkata, kami beriman kepada Allah yang satu saja. Wa kafarna bima kunna bihi musyrikin. Dan kami ingkari, kami salahkan semua yang dulu kami persekutukan dengan Allah, yang dulu kami anggap Tuhan atau kami sembah selain Allah, itu kami salahkan, kami ingkari. Jemaah sekalian, ini pernyataan taubat yang paling agung, karena ini adalah taubat dari dosa terbesar, yaitu dosa syirik, menyembah kepada selain Allah dan kufur kepada Allah. Maka mereka menyatakan di hari kiamat, tatkala mereka menyaksikan azab, sekarang kami taubat ya Allah, kami beriman kepadamu, kami ingkari penuhanan dan penyembahan kepada selainmu. Maka jemaah sekalian, di sini juga kita bisa memetik pelajaran. Ini harus kita amalkan di dunia sekarang, sebelum kita menyesal seperti mereka di akhirat kelak. Dan inilah yang disebut dengan tauhid. Tauhid itu terdiri dari dua bagian: menyalahkan semua yang disembah selain Allah, mengingkarinya dan menjauhinya. Dan itulah yang terkandung di dalam la ilaha. Itu yang dimaksud dengan an-nafyu, penafikan. Yang kedua, beriman hanya kepada Allah yang satu saja, bahwa hanya Dia sesembahan yang benar. Dan itulah yang terkandung di dalam illallah, yaitu rukun al-itsbat, penetapan. Ini tidak mereka lakukan di dunia, dan inilah penyesalan terbesar. Penyesalan terbesar manusia karena dulu di dunia melakukan dosa terbesar, yaitu menyembah kepada selain Allah, atau menduakan Allah, atau menyamakan Allah dengan makhluk. Maka Allah sebutkan penyesalan mereka dan pernyataan taubat mereka tatkala mereka melihat azab. Jadi jemaah sekalian, ayat ini menunjukkan kepada kita, non-muslim kelak di hari kiamat semuanya bertobat dan masuk Islam, dan membenarkan penuhanan hanya kepada Allah, serta menyalahkan semua yang mereka sembah dulu di dunia selain Allah. Tapi sekarang kalau kita salahkan perbuatan mereka, maka mereka akan marah. Dan itulah sebabnya mengapa Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dimusuhi oleh kaum beliau sendiri. Kenapa? Kaum beliau menyembah kepada selain Allah. Beliau datang dengan ajaran la ilaha illallah, menyalahkan perbuatan mereka, menyembah selain Allah. Itu yang membuat mereka marah, tersinggung berat. Mereka mengatakan, aja'alal alihata ilaha wahidah, inna hadza la syai'un ujab. Apakah Muhammad menjadikan sesembahan yang banyak itu satu saja yang boleh disembah, yang lain tidak boleh lagi? Sesungguhnya, kata mereka, ini sangat mengherankan. Mereka pun marah kepada Nabi SAW. Jadi sampai hari ini, kalau orang-orang musyrik atau non-muslim itu marah karena kita mengatakan perbuatan kalian menyembah kepada selain Allah itu salah, itu hal yang memang mereka biasa lakukan dari dulu. Yang mengherankan adalah kalau mengaku muslim ikutan marah, dan bahkan dia menganggap itu intoleransi, bahkan radikal, bahkan teroris. Pelakunya disebut Wahabi. Yang mengatakan seperti itu adalah orang yang mengaku muslim, padahal dulu di masa Nabi SAW yang marah hanya orang-orang musyrik. Maka semua non-muslim, semua orang musyrik di hari kiamat akan ikut menyalahkan. Bahkan jemaah sekalian, mereka berkata langsung kepada yang mereka sembah selain Allah, tallahi in kunna lafi dhalalim mubin idh nusawwikum bi rabbil alamin. Demi Allah, kami dulu di dunia benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Lihat, mereka berkata, kami dulu ini sesat. Coba sekarang kita bilang mereka sesat, mereka marah. Tapi kelak di hari kiamat mereka akan akui, bahkan mereka bersumpah, demi Allah, kami dulu memang sesat, dan mereka tahu apa kesesatan mereka. Idh nusawwikum bi rabbil alamin, karena kami menyamakan kalian dengan Allah Rabbul Alamin, yaitu ibadah yang seharusnya mereka berikan hanya kepada Allah, tapi mereka berikan kepada selain Allah. Itu yang dimaksud mereka menyamakan Allah dengan makhluk. Oleh karenanya jemaah sekalian, dosa syirik itu adalah dosa yang sangat besar, karena di dalamnya mengandung penghinaan, pelecehan kepada Allah. Allah yang maha besar, yang maha agung, yang maha tinggi, yang maha suci, disamakan dengan makhluk yang kecil, yang rendah, yang hina, yang lemah. Tapi kalau kita ingatkan perbuatan kalian salah, sesat, syirik, kufur, itu dosa terbesar, mereka
mereka marah dan balik menyalahkan kita. Maka kelak di hari kiamat, mereka sendiri mengakui kesalahan mereka. Bahkan mereka mengatakan, kami sesat. Dan mereka menyatakan taubat. Mereka mengatakan, amanna billahi wahdah. Kami sudah beriman kepada Allah yang satu saja. Wa kafarna bima kunna bihi musyrikin. Dan kami ingkari, kami salahkan semua yang dulu kami sembah, yang kami persekutukan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Namun, apa kata Allah? Falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'au ba'sana. Tidak bermanfaat keimanan mereka ketika itu, tatkala mereka telah melihat azab kami. Sudah terlambat untuk bertobat. Itulah jemaah sekalian, penyesalan terbesar. Penyesalan orang-orang yang dulu di dunia tidak masuk Islam, tidak menyembah hanya kepada Allah yang satu saja. Al-Amwah, menemani ibadahmu juga hijrahmu.